Wakil Gubernur Maluku Utara mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak hanya disiplin dalam bekerja tetapi juga berbakti kepada orang tua di rumah. Adanya pemotongan anggaran Maluku Utara hingga 800 miliar karena pengalihan anggaran yang kini dikelola pemerintah pusat. Pemprov Maluku Utara tetap memastikan sejumlah belanja wajib seperti gaji ASN, pendidikan, dan kesehatan tetap diprioritaskan. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Senin 3 November 2025 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Wakil Gubernur Maluku Utara mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak hanya disiplin dalam bekerja tetapi juga berbakti kepada orang tua di rumah. Hal itu disampaikan dalam arahannya pada apel bersama di lingkungan pemerintah provinsi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pengabdian seorang ASN tidak hanya diukur dari kinerja di kantor, tetapi juga dari keteladanan dan sikap hormat terhadap orang tua serta keluarga. Wagub menyampaikan ASN yang mampu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga akan membawa nilai-nilai moral yang kuat dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Mengajak pada seluruh ASN menghormati dan menghargai orang tua, menyayangi, berbuat baiklah, berbakti kepada orang tua dalam sebuah keluarga. Nah, seperti itulah. Wagub berharap seluruh ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, tidak hanya dalam tugas pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keluarga. Melalui pesan tersebut, pemerintah provinsi berharap nilai-nilai moral dan spiritual tetap menjadi dasar dalam membangun etika kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Faradil Sutarmatua, MGPARI TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, adanya pemotongan anggaran Maluku Utara hingga 800 miliar karena pengalihan anggaran yang kini dikelola pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap memastikan sejumlah belanja wajib seperti gaji ASN, pendidikan, dan kesehatan akan tetap diprioritaskan. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir menyampaikan rapat koordinasi sinkronisasi kegiatan dan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang baru saja diikutinya membuat pembahasan pengurangan transfer dari pemerintah pusat atau pengalihan anggaran yang biasanya dikelola daerah kini dikelola pemerintah pusat. Sekda mengatakan pemerintah provinsi berusaha menyesuaikan dengan pendapatan yang ada. Namun pemerintah provinsi menegaskan langkah tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik. Sekretaris Daerah Maluku Utara menuturkan meski Maluku Utara mengalami pemotongan anggaran sekitar 700 hingga 800 miliar, pemerintah tetap berupaya agar program prioritas tetap berjalan, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saat ini kita memang baru selesai melaksanakan sinkronisasi di Jatinangor, di mana isu yang sama adanya pemotongan anggaran ya atau pengurangan anggaran di daerah. Lebih tepatnya adalah pengalihan anggaran. Jadi sebagian anggaran yang biasa dikelola di daerah saat ini akan dikelola langsung melalui pusat. Sehingga kita sementara menyesuaikan pendapatan yang ada. Kita bersyukur meskipun demikian, meskipun pemotongan kita sangat fantastis, ya 700 menjelang 800 miliar, tapi kita tetap masih bisa melaksanakan belanja wajib, yaitu gaji, pendidikan, kesehatan, kemudian ada sosial, perumahan, masih kita tetap bisa laksanakan ketentraman, ketertiban. Sekda menambahkan dengan anggaran yang tersedia, pemerintah provinsi akan memastikan seluruh belanja wajib terpenuhi dengan baik, sehingga bila terdapat kegiatan yang tidak termasuk dalam program atau belanja wajib, masyarakat diharapkan dapat memaklumi.
Sementara itu, sebelumnya wilayah Maluku Utara diperkirakan akan sedikit terganggu belanja wajibnya, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Sekda mengungkapkan belanja wajib ketiga kabupaten tersebut dipastikan aman. Faradila Sutarmatua, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Utara berharap seluruh proses pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2026 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah bisa dimulai tepat pada awal tahun yakni 1 Januari 2026. Pembahasan dan penetapan APBD tahun 2026 dapat segera diselesaikan, merupakan harapan yang disampaikan Wakil Gubernur dalam arahannya kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wagub meminta sekretaris daerah agar mempublikasikan hasil rapat bersama OPD dan DPRD, sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan cepat, baik dan sesuai dengan agenda-agenda pemerintahan. Ya, kami tadi arahannya pertama, kita kan lagi jadwal pembahasan anggaran 2026. Nah, karena itu minta Pak Sekda sebagai Ketua Tim TPD mengkomunikasikan di DPRD sehingga pembahasan anggaran 2026 berjalan dengan cepat, berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda, sehingga kita berharap tanggal 1 Januari itu kita bisa laksanakan anggaran 2026 lah. Dengan percepatan pelaksanaan APBD, pemerintah provinsi menargetkan realisasi anggaran di tahun 2026 dapat dimaksimalkan. Selain itu, Pemprov Maluku Utara berharap seluruh perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan baik agar program pembangunan tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Faradila Sutarmatua, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan,
kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Penjualan bibit usaha tani atau toko tani akan menjadi salah satu program dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Garojo. Eksistensi toko tani menjadi andalan karena sebagian besar kegiatan masyarakat Desa Garojo adalah bertani. Setelah dilakukan pembentukan, pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Garojo menyatakan kesiapan untuk menjalankan program-program yang telah disiapkan. Sekretaris Desa Garojo Anwar Safrudin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ini, seperti anggaran dan petunjuk teknis dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Anwar Safrudin juga mengungkapkan terkait dengan jenis usaha yang menjadi program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Garojo adalah penjualan bibit usaha tani atau toko tani. Kalau untuk Koperasi Desa Garojo, kemarin itu sudah dibentuk, tinggal kita menunggu akta notaris, kemudian penyerahan langsung dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Tapi terkait dengan sambil menunggu itu juga ada kesiapan terkait dengan Kopdes ini. Kemarin juga ada permintaan data terkait dengan persiapan untuk pembangunan gerai gudang untuk Koperasi Merah Putih ini. Dan kedua ini orang juga ada untuk kantor sementaranya masih di pakai rumah milik warga. Cuman sambil menunggu proses dari pemerintah kota untuk penyampaian koperasi selanjutnya terkait dengan perkembangannya seperti apa. Cuma kalau kemarin mungkin dari UMKM provinsi juga ada pelaksanaan untuk pelatihan untuk Kopdes itu tersendiri. Nanti juga kita tunggu perkembangan dari baik dari pemerintah kota karena ini masih dalam tahap. Kalau untuk orang ini masih dalam tahap perencanaan untuk di 2026 ini masih. Kalau untuk jenis usaha untuk Koperasi Desa Garojo itu kemarin itu disepakati untuk ini penjualan bibit usaha tani atau dalam artian toko tani lah. Kalau terkait pengurus ini memang sudah siap. Cuman kita tunggu lagi karena lagi-lagi persoalan anggaran yang terkait dengan Kopdes ini. Nanti kita juga tunggu juknis dari pemerintah kota maupun dari pemerintah kota untuk penyampaian soal Kopdes ini. Sementara itu Anwar Safrudin menambahkan bahwa jenis tanaman yang mungkin akan dikembangkan untuk proses pembibitan seperti cengkeh, pala, kelapa, jagung manis, dan juga sayur-sayuran. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, Desa Kusu Kecamatan Oba Utara memberikan dukungannya terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Maluku Utara. Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian rakyat dengan potensi yang dimiliki oleh daerah setempat. Sebagai bagian dari program strategis besar menuju Indonesia Emas tahun 2045, Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk membentuk kemandirian ekonomi berbasis komunitas sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tiap-tiap daerah di Maluku Utara mulai melakukan koordinasi dan evaluasi untuk mempersiapkan program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Provinsi Maluku Utara mencatat telah membentuk 1.185 koperasi dari total 1.185 desa kelurahan yang ada.
Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan turut mendukung dengan adanya program koperasi desa Merah Putih. Kepala Desa Kusu Anwar Lukman menyampaikan sangat membutuhkan saran dan masukan serta kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan koperasi desa Merah Putih ke depannya. Sejauh ini perkembangan Kopdes Koperasi Desa Merah Putih ini dalam tahapan persiapan dan perencanaan ke depannya sementara masih dijalankan. Untuk itu, apalagi koperasi ini sebenarnya kami sangat mendukung bagi masyarakat dengan pola yang kemudian disampaikan kami sangat mendukung. Cuma tinggalnya di bagaimana pengurus bahkan kami dan pemerintah desa berupaya bagaimana membangun potensi-potensi yang ada di Desa Kusu. Iya, yang jelas koordinasi itu tetap ada karena kami sangat meyakini bahwa apalagi barang ini kan barang baru. Kami selaku pemerintah desa, apalagi pengurus juga ini kan baru. Jadi butuh banyak masukan dan lain-lain yang perlu untuk terapkan persoalan koperasi ini. Sehingga bisa bermanfaat buat orang masyarakat. Apalagi tentunya dengan koperasi ini tujuannya untuk membangun potensi yang ada di desa. Anwar Lukman juga menambahkan, salah satu potensi yang dimiliki Desa Kusu adalah potensi di bidang perikanan, karena potensi perikanan di Desa Kusu sudah dikenal sejak lama. Leonard Pati Pelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saudara, saat melepas kontingen Gorontalo yang akan berlaga di Popnas dan Peparpenas Gorontalo
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyatakan rasa bangga dan dukungannya. Harapannya kontingen Gorontalo membawa nama harum daerah di ajang Pesta Olahraga Pelajar dan Peparpenas. Kontingen Gorontalo pada pelaksanaan Popnas akan mengikuti 10 cabang olahraga, sedangkan di Peparpenas akan mengikuti 3 cabang olahraga. Saat melepas kontingen Gorontalo yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan bahwa Popnas bukan sekedar ajang meraih medali, tetapi juga sarana penting untuk membangun karakter dan menjalin persahabatan. Untuk itu Gusnar Ismail berpesan agar kontingen Gorontalo baik yang akan berlaga di Popnas dan Peparpenas menjaga nama baik daerah Gorontalo dengan menjunjung tinggi sportivitas, etika dan disiplin. Tunjukkan kepada daerah lain bahwa atlet-atlet Gorontalo adalah pejuang-pejuang tangguh yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Gorontalo. Keberhasilan para atlet pelajar mencapai tahap ini adalah bukti kerja keras, disiplin dan semangat juang yang tinggi. Ini kesempatan Anda semua untuk menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, di tengah-tengah keterbatasan setiap pemerintah daerah, alhamdulillah kita masih bisa memberangkatkan atlet-atlet untuk berkiprah di tingkat nasional. Popnas untuk Gorontalo kami mengirimkan 10 cabang olahraga. 10 cabang olahraga, atletik, takraw, silat, karate, sepak bola, sepak takraw, tinju, renang, tenis meja. Kemudian yang Peparpenas 3 cabang olahraga. Para bulu tangkis, para atletik, para tenis meja. Target kami adalah semua atlet punya komitmen yang sama untuk berjuang bersama dan dengan semangat dan sportivitas yang tinggi. Pemerintah Provinsi Gorontalo siap mendukung pembinaan olahraga termasuk di kalangan pelajar dengan terus berupaya menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai agar atlet-atlet Gorontalo dapat terus berkembang dan berprestasi. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Sementara itu diturunkannya harga pupuk bersubsidi oleh pemerintah membuat petani sangat gembira karena kini mereka lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Sejak pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%, petani di sejumlah kelompok tani mengaku sangat terbantu. Mereka kini lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi di berbagai agen penyalur pupuk di daerah masing-masing. Petani Karjono menyampaikan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% memberikan dampak positif bagi petani dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman padi dan kakao. Kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi juga didukung dengan penerapan sistem pendataan kebutuhan pupuk bagi petani di setiap kelompok tani, melalui penyuluh pertanian dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan. Dengan sistem ini petani tidak lagi mengalami kesulitan seperti tahun lalu sehingga semangat petani untuk bertani kembali meningkat. Kalau pupuknya subsidi sekarang sama pemerintah, kalau yang biasa legal itu mahal sekali itu Pak. Tapi pupuk mudah atau sulit didapat ini Pak? Oh, yang kemarin itu ini yang panen ini. Tidak sulit. Kalau yang dulu, tahun dulu itu. Berlakunya harga baru pupuk bersubsidi memberikan dorongan bagi para petani untuk meningkatkan produksi pertanian pada musim panen mendatang. Dengan adanya berbagai program dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan serta membuka peluang bagi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Hussein Mukadar mengatakan bantuan Starlink yang sebelumnya diterima dan telah terpasang di sekolah baru 3 unit di sekolah berbeda. Saat ini akan ditambah lagi 27 unit Starlink untuk sekolah yang membutuhkan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah memastikan ketiga Starlink untuk dilakukan uji coba pada puncak HUT ke-68 Masehi 3 November 2025. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Hussein Mukadar, di Masehi baru-baru ini. Mukadar menyebut, uji coba itu akan diikuti langsung oleh Menteri Pendidikan via Zoom. Bantuan Starlink merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil dan pedalaman. Sekolah yang akan melakukan uji coba antara lain SD Negeri 207 Maluku Tengah, Pulau Syahrir, SD Negeri 307 di Nuletetu, SD Negeri 40 Maluku Tengah di Maraina Pegunungan, dan Sekolah Dasar di Nusa Laut. Sementara 25 unit Starlink lainnya akan dipasang secara bertahap di sekolah yang membutuhkan. Insya Allah tanggal 3 ini insya Allah sudah terpasang semuanya dan kita akan live Zoom langsung dengan Pak Menteri Pendidikan. Dengan adanya bantuan Starlink diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan wilayah pedalaman di Maluku Tengah. Dikbud Maluku Tengah akan terus memantau dan mengevaluasi untuk memastikan bantuan tersebut dapat digunakan secara efektif. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Selasa 4 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Patepelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.